Ini yang Ibu tadi katakan sebenarnya temuan yang ketahuan oleh Dewas saat pelecehan seksual. Pertanyaan iseng seperti apa? Salah seorang fungsional saya pada waktu kita melakukan pemeriksaan menanyakan, apakah di rutan itu dimintain uang? Nah, kemudian pada waktu itu saksinya menjawab, iya. Nah, di situ kami kaget. Berapa yang diminta? Ini saksi si korban pelecehan itu? Ya, berapa yang diminta? 22,5. Awalnya saya pikir 22.500. Saya tanya lebih lanjut. 22.500. Bukan, 22.500. Nah, dari situlah kami mulai menanyakan terus, lalu ada informasi awal itu kami laporkan kepada Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pengawas sepakat memerintahkan untuk membentuk tim untuk melakukan pengumpulan informasi dan bahan keterangan. Apa yang ingin disampaikan oleh Dewas? Karena selama ini apa yang menjadi rekomendasi Dewas ke pimpinan KPK tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti? Sebenarnya karena setelah kami serahkan, kemudian kan kami sebagai tugas Dewan Pengawas kan juga memantau. Dalam hal ini saya ini berperan ganda. Di satu sisi saya sebagai tim untuk melakukan pengumpulan data, di satu sisi saya juga anggota Dewan Pengawas. Ternyata sampai tidak ada tindak lanjut. Tapi kami lihat belum ada, sampai itu kan belum ada tindak lanjut apa-apa. Si perempuan sebagai korban pelecehan seksual itu bilang bahwa dia harus terima uang, harus memberikan uang. Atau kalau dan itu semua orang, hampir semua tahanan juga mengatakan hal yang sama. Masing-masing kasih 22 juta, 70 juta. Macam-macam jumlahnya. Okay. Ke siapa? Rekening siapa? Itu udah Dewas bisa tahu nggak? Kami sementara sudah ada sih ya rekening-rekening orang yang ada, dan memang yang terlibat itu bukan hanya internal tapi juga eksternal juga terlibat. Tapi ya mohon maaf Mbak Rosi, karena ini ada proses penyelidikan pidananya, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara terus terang karena ini juga untuk kerahasiaan untuk proses penyelidikan pidananya. Tapi kalau dari sisi etik, kami tetap jalan untuk etiknya. Yang tadi saya katakan, aib demi aib ada di KPK, Dewas seperti menutup mata. Kalau memang kami berniat menutup mata, kami tidak akan melakukan pengusutan sampai terbongkar. Pungutan ini bukan baru kemarin, ini sudah sangat lama ada. Seberapa lama? Saya yakin sudah sangat lama. Yang jelas setelah ini terbuka di pers, itu saya ada beberapa juga dapat WA dari orang yang saya tidak kenal, ada yang saya kenal yang menyatakan bahwa dia tahu itu sudah tahu sejak tahun 2019, ada yang mengatakan tahu sudah lama sejak tahun 2015 dan sebagainya. Kepada perempuan korban itu tidak langsung mengatakan siapa pelaku yang memeras? Tidak. Jadi ini orang yang berbeda antara yang pelecehan seksual sama yang meminta duit. Atau bukan begitu Mbak. Jadi yang minta uang untuk diserahkan, untuk transfer uang dan sebagainya semua, itu tahanannya sendiri. Dia nggak sebut nama? Loh, kan dia tidak tahu siapa yang menyuruh. Karena dari si tahanan, kan si tahanan itu sendiri. Dia hanya menyetor? Dia hanya menyetor sesuai dengan perintah tahanan itu, begitu. Jadi bukan kita gampang sekali kalau begitu Mbak Rosi. Siapa orangnya minta langsung bisa ditunjuk, tidak seperti itu. Di mana sulitnya Bu Albertina? Ya sulit, kita kan tidak tahu siapa. Dan itu kan semua ada dalam bentuk transfer rekening? Semuanya kan melalui transfer rekening yang saya katakan tadi. Melibatkan orang eksternal maupun internal. Yang kami tidak bisa menguraikan secara terus terang di sini. Karena ini harus kita batasi juga kerahasiaan untuk proses penyelidikan. Berarti ini sudah sejak dari pimpinan KPK yang lalu? Yang dulu-dulu? Kalau diusut ke belakang bisa saja terjadi. Saya tidak berani mengatakan pasti, ya. Tapi kalau mau melihat secara sudah seperti begini, mestinya dari dulu-dulu juga ada. Bahwa korupsi di rutan KPK itu sudah terjadi sejak pimpinan. Sejak dulu-dulu itu mestinya ada ini, cuman belum terungkap.